Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok Randi Variurnal dengan NIM 18043143, Randy Andrian dengan NIM 21043018, Revi Oktaviani dengan NIM 21043117, dan saya sendiri Ridwan Saura dengan NIM 21043055 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul harga pokok produk bersama dan produk sampingan. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saudara Randy. Pada saudara Randy, kami silakan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu produk bersama atau joint produk. Produk bersama merupakan beberapa macam produk yang dihasilkan secara bersama-sama atau serempak dengan menggunakan satu macam atau beberapa macam bahan baku. Biaya produk bersama ini bersifat homogen untuk seluruh produk sampai pada titik pisah. Nilai jual dari masing-masing produk bersama relatif sama sehingga tidak ada produk yang dianggap sebagai produk utama dan produk sampingan. Berikut adalah beberapa metode untuk menghitung produk bersama. Yang pertama adalah metode nilai pasar atau nilai jual relatif. Metode ini mengasumsikan bahwa setiap produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki nilai jual atau nilai pasar yang berbeda. Perbedaan nilai pasar disebabkan adanya tingkat pemakaian biaya yang berbeda. Metode ini berpendapat bahwa jika salah satu produk terjual lebih tinggi daripada yang lainnya, hal itu terjadi karena biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya juga lebih tinggi dibandingkan produk lain. Terdapat dua metode dalam metode nilai jual relatif, yaitu metode nilai pasar atau split of point dan metode nilai jual hipotesis. Yang pertama, metode nilai jual pasar saat split of point. Metode ini digunakan ketika setelah split of point tidak ada proses produksi lanjutan dan harga jual sudah diketahui pada saat itu. Biaya bersama atau joint cost dialokasikan ke masing-masing produk sesuai dengan perbandingan nilai jualnya terhadap nilai jual keseluruhan produk bersama. Contohnya, pada PT ABC yang memproduksi 3 macam produk yaitu alfa, beta, dan gamma. Biaya bersama yang dikeluarkan selama satu periode adalah sebesar 20 juta rupiah. Jumlah produksi dan harga jual masing-masing produk tertera pada tabel berikut. Produk alfa memiliki jumlah sebanyak 5.000 unit dengan harga per unit sebesar Rp1.000 dan produk beta memiliki jumlah sebanyak 10.000 unit dengan harga jual per unitnya Rp1.500. Sementara produk gamma memiliki jumlah 7.000 unit dengan harga jual Rp1.300 per unit. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk produk alfa yang memiliki jumlah 5.000 unit dengan harga Rp1.000 per unit memiliki nilai jual senilai Rp5 juta yaitu 5.000 dikalikan 1.000 dengan rasio 22,62% dan alokasinya adalah sebesar Rp4.524.000. Harga HPP-nya diperoleh dari Rp4.524.000 dibagi banyak unit yaitu 1.000 unit sehingga menghasilkan Rp904,8 per unit. Untuk produk alfa dengan unit produksi 5.000 unit dan produk beta 10.000 unit, sementara produk gamma 7.000 unit. Harga produk alfa per unitnya sebesar Rp1.000, produk beta Rp800 dan produk gamma Rp1.300. Sedangkan biaya lanjutannya untuk produk alfa Rp400, untuk produk beta Rp300 dan untuk produk gamma Rp500. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Produk alfa dengan harga jual Rp1.000 per kilogram dengan biaya tambahan Rp400 dan nilai jual hipotesis Rp600 dengan jumlah produk 5.000 produk, nilai jualnya adalah sebesar Rp3 juta dengan rasio 22,06%. Maka alokasinya adalah Rp4.412.000 sehingga harga pokoknya adalah Rp882,4 per kilogram. Sementara produk beta
dengan harga jual Rp800 per kilogram dan biaya tambahan Rp300, nilai jual hipotesisnya sebesar Rp500 dengan jumlah produk 10.000 produk 10.000 unit dengan nilai jual 5 juta dan rasio 36,76%, alokasi Rp7.352.000, maka harga pokoknya sebesar Rp732,35,2 untuk per kilogramnya. Sementara produk Gamma yang memiliki nilai jual Rp1.300 per kilogram dengan biaya tambahan Rp500 dan nilai jual hipotesis Rp800 dengan jumlah produk 7.000 unit yang menghasilkan nilai jual sebesar Rp5.600.000 dengan rasio 41,18%, alokasi sebesar Rp8.236.000, maka harga pokok per kilogramnya sebesar Rp1.176,6. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas materinya Saudara Randi. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Revi. Kepada Saudari Revi, dipersilakan. Yang kedua, metode rata-rata biaya persatuan. Metode ini berupaya untuk mendistribusikan total biaya produksi gabungan ke berbagai produk atas dasar biaya per unit. Metode ini digunakan jika dari satu proses produksi bersama dihasilkan beberapa produk yang bisa diukur dalam satuan yang sama, meskipun dalam kualitas yang berbeda-beda. Perusahaan yang menggunakan metode ini berpendapat bahwa semua produk yang dikerjakan dengan proses yang sama harus menerima bagian yang sebanding dengan total biaya gabungan berdasarkan unit yang diproduksi. Penentuan biaya untuk setiap produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas masing-masing produk yang dihasilkan. Contohnya, perusahaan penggergajian kayu menghasilkan berbagai macam mutu kayu. Data kegiatan perusahaan selama satu periode akuntansi sebagai berikut. Jumlah produksi 762.000, biaya bersama 22.860.000, rata-rata biaya per 1.000 yaitu 30 juta dikali 22.860.000 dibagi 762. Rata-rata biaya per 1.000 digunakan untuk menghitung harga pokok berbagai macam kayu yang mempunyai mutu yang berbeda-beda, sesuai dengan proporsi kuantitasnya masing-masing. Disajikan sebagai berikut. Mutu kayu yang nomor 1, kuantitas yang diproduksinya yaitu 381.000, rata-rata biaya per 1.000-nya yaitu 30.000, harga pokok produknya yaitu 11.430.000. Mutu kayu nomor 2, kuantitas yang diproduksinya yaitu 152.400, rata-rata biaya per 1.000-nya yaitu 30.000, harga pokok produknya 4.572.000. Mutu kayu nomor 3-nya, kuantitas yang diproduksinya yaitu 152.400, rata-rata biaya per 1.000-nya 30.000, harga pokok produknya 4.572.000. Maka jumlah kuantitas yang diproduksinya yaitu 762.000, harga pokok produknya 22.860.000. Next. Yang ketiga, metode rata-rata tertimbang. Mungkin kita temukan variasi yang sangat kompleks dalam produk-produk bersama seperti kesulitan dalam produksi, jumlah waktu yang diperlukan, atau kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan atau ukuran tiap unit. Faktor-faktor yang menunjukkan bobot tiap produk yang didasarkan pada kompleksitas tersebut, oleh karena itu harus diperhitungkan untuk memperoleh alokasi yang lebih tepat. Alokasi biaya bersama yaitu total unit rata-rata tertimbang tiap produk dibagi total unit rata-rata tertimbang semua produk dikali biaya bersama untuk tiap produk.
Total unit rata-rata tertimbang tiap produk sama dengan jumlah unit yang diproduksi dikali bobot. Total unit rata-rata tertimbang semua produk yaitu jumlah semua total unit rata-rata tertimbang tiap produk. Next. Yang keempat, metode unit kuantitatif atau satuan fisik. Metode kuantitatif berupaya mendistribusikan total biaya gabungan berdasarkan satuan ukuran tertentu, seperti kilogram, ton, liter, meter, dan sebagainya. Jika produk bersama mempunyai ukuran yang berbeda-beda, maka harus ditentukan koefisien ekuivalensinya yang digunakan untuk mengubah satuan yang berbeda ke dalam satuan yang sama. Metode ini beranggapan bahwa setiap produk dapat diidentifikasikan sesuai dengan tingkat pemanfaatan bahan baku dalam ukuran satuan yang sama. Alokasi biaya bersama, yaitu total unit tiap produk dibagi total unit semua produk dikali biaya bersama untuk tiap produk. Total unit semua produk sama dengan jumlah semua unit yang diproduksi. Next. Yang kedua, produk sampingan. Istilah produk sampingan digunakan untuk suatu produk yang bernilai total relatif kecil dan diproduksi secara berbarengan dengan produk yang bernilai lebih besar. Produk yang nilainya lebih besar biasa disebut dengan produk utama. Produk sampingan juga bisa diartikan sebagai produk yang bukan tujuan utama operasi perusahaan tetapi tidak dapat dihindarkan terjadinya dalam proses pengolahan produk disebabkan sifat bahan yang diolah atau karena sifat pengolahan produk. Kuantitas dan nilai produk sampingan relatif kecil dibandingkan dengan nilai keseluruhan produk. Perbedaan produk utama dan produk sampingan terletak pada nilai jualnya. Jika nilai jual salah satu produk relatif lebih kecil dari yang lainnya, maka dikategorikan sebagai produk sampingan. Sedangkan apabila produk-produk yang dihasilkan relatif sama, maka dikategorikan sebagai produk bersama. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materinya Saudara Revi. Baiklah, materi berikutnya akan saya sendiri yang membacakan metode tanpa harga pokok, non-cost methods. Dalam metode ini, harga pokok produk sampingan atau persediaannya tidak diperhitungkan, tetapi memperlakukan pendapatan penjualan produk sampingan sebagai pendapatan atau pengurangan biaya produksi produk utama. Dalam rangka perhitungan biaya persediaan, suatu nilai yang berdiri sendiri dapat dibebankan ke produk sampingan. Metode tanpa harga pokok adalah suatu metode dalam perhitungan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk sebelum dipisah. Contohnya, diketahui dari data kegiatan operasional perusahaan ABC sebagai berikut. Unit produksi utamanya berkisar 16.200 unit. Unit penjualan produk utamanya 13.500 unit. Unit persediaan awal produk utama 500 unit. Dengan harga jual per unitnya Rp750. Dengan biaya produksi per unit produk utama sebesar Rp500. Dan hasil penjualan produk sampingan sebesar Rp600.000. Beban pemasaran dan administrasi produk utama sebesar Rp2.925.000. Bisa diperkecil saya. Benar. Laporan laba ruginya sebagai berikut. Penjualan produk utama sebesar Rp10.125.000 dengan harga pokok penjualan dapat dihitung persediaan awal sebesar Rp250.000 ditambahkan dengan total biaya produksi sebesar Rp8.100.000, mendapatkan tersedia awal Rp8.350.000. Persediaan akhirnya dikurangi persediaan akhir sebesar Rp1.600.000, yang mendapatkan Rp6.750.000. Rp10.125.000 dikurangi Rp6.750.000 mendapatkan laba kotor sebesar Rp3.375.000. Dikurangi dengan beban pemasaran dan administrasi sebesar Rp2.925.000 mendapatkan hasil laba operasi sebesar Rp450.000. Adapun pendapatan lain-lainnya adalah pendapatan penjualan produk sampingan sebesar Rp600.000. Jadi total laba sebelum pajak yaitu sebesar Rp1.050.000.
Metode harga pokok. Dalam metode ini pengalokasian biaya produk sampingan hampir sama dengan produk bersama, yaitu sebagian biaya bersama dialokasikan kepada produk sampingan dan menentukan harga pokok persediaan produk sampingan dengan biaya yang dialokasikan tersebut. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dialokasikan baik ke produk utama maupun produk sampingan, sedangkan harga pokok produk sampingan ditetapkan sebagai harga beli atau nilai pengganti yang berlaku di pasar. Harga pokok tersebut dikredit perkiraan barang dalam proses bahan baku. Dengan demikian, biaya produksi untuk produk utama berkurang. Contoh, misalkan diketahui data sebagai berikut. Jumlah biaya produksi untuk 10.000 kg produk utama yang sebesar 700.000, pendapatan penjualan sebesar 1.080.000, biaya pengganti produk sampingan yang digunakan dalam pengolahan produk utama sebesar 50.000, biaya pemasaran dan administrasi dan umum sebesar 100.000, dengan persediaan akhir produk sebanyak 1.000 kg. Laporan laba ruginya sebagai berikut. Pendapatan penjualan produk utama sebesar 1.080.000 dengan harga pokok penjualan biaya produksi sebesar 700.000 dikurangi dengan biaya pengganti produk sampingan sebesar 50.000 mendapatkan hasil 650.000 dikurangi lagi oleh persediaan akhir sebesar 65.000. 1.080.000 dikurangi 585.000 dan mendapatkan laba bruto 495.000. Biaya pemasaran dan administrasi umum sebesar 100.000, jadi dikurangi laba bersih sebelum PPh didapatkan sebesar 395.000 rupiah. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.